Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel C Review. Pada kesempatan kali ini kita lanjut lagi ya. Jadi setelah nonton video unboxing, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita akan mereview sedikit modem ini. Jadi modem ini itu merupakan modem dari HiNet 4G yang baru diluncurkan. Kenapa istimewa? Karena ini memiliki LCD intuitif, jadi kita bisa melihat tanggal dan waktu, ada nama WiFi dan sandinya, ada indikator baterainya, ada indikator sinyal, dan beberapa perangkat yang terhubung ke WiFi. Jadi saya beli ini sekitar 180.000, dan bagi teman-teman yang belum nonton video unboxingnya bisa nonton video unboxingnya dulu ya. Jadi ini lanjutan dari video unboxingnya. Nah, sebelum itu kita kletek dulu untuk layarnya. Jadi kita simpan di sinilah untuk pelindung layarnya. Jadi kita kletek dulu. Cuman gini aja ya ternyata. Jadi nggak ada pelindung layar sampai full nih, nggak ada. Jadi cuman ya stiker kecil aja seperti ini. Jadi kita masukin aja. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke modemnya. Jadi modemnya ini memiliki baterai yang bisa dilepas pasang ya, tapi entah baterainya itu ada spare partnya atau enggak, saya belum tahu di online tuh ada apa enggak, atau ini PNP sama merek mana saya juga belum tahu, karena smartphone sendiri modemnya beda ya, jadi baterainya juga beda. Ini kapasitasnya 3000 mAh dan untuk tegangannya 4,35 volt dari baterainya, jadi ada tulisannya made in China. Jadi langsung aja kita keluarin dulu baterainya. Dan untuk SIM-nya ternyata ada kesalahan ya di video unboxingnya. Ini untuk SIM-nya itu pakai yang jenis micro, jadi bukan normal SIM. Jadi tempatnya aja normal, cuman SIM-nya micro. Oke, jadi langsung kita masukin baterai. Dan ada tulisannya SSID 4G MIFI, password key-nya defaultnya 1 sampai 0. Itu untuk password defaultnya. Jadi langsung aja kita nyalakan. Oh ya, jadi untuk testing kali ini saya pakai kartu Tri. Jadi untuk pembuktian apakah ini bisa all operator atau tidak, akan saya dibuatkan di video terpisah. Jadi ini bootingnya cukup lama. Nah, jadi ketika sambung ke WiFi, maksudnya sudah connect ke jaringan, itu tanggal dan waktunya bukan lagi tahun 1970 ya, jadi ada tanggal sekarang dan ada jam sekarang, terus ada nama providernya Tri Sinyal Kuat Hemat, dan ada SSID-nya, SSID dan passwordnya. Terus ada juga baterai, indikator sinyal, dan indikator WiFi. Jadi untuk layarnya ini cuman bisa on off aja, jadi bukan seperti modem-modem pada umumnya yang kita bisa lihat SMS atau kita bisa melihat info lainnya. Itu masih belum bisa, jadi cuma bisa on off aja seperti ini. Jadi kita langsung sambungin ke MiFi-nya, MiFi 0D56, passwordnya 1 sampai 0. Oke, kita sambungkan ke MiFi-nya. Oke, sudah selesai. Dan kita langsung buka Google Chrome dan kita langsung speed test saja. Jadi pakai internet speed test dulu. Kecepatannya berapa? Oke, kita langsung uji kecepatan dulu. Jadi lumayan banter ya. Di downloadnya di 20 Mbps dan uploadnya masih belum ini. Oh, lumayan kencang juga untuk modem ini. Jadi uploadnya di 30-an Mbps seperti itu. Di cepat ya. Indikator sinyalnya di sini 4. Jadi indikator sinyalnya bisa gerak 3, 4. Itu ya oke lah. Jadi langsung aja kita ke web
adminnya. Nah, web adminnya itu 192.168.0.1. Itu teman-teman bisa lihat di belakang modemnya. Atau salah ya? Biasanya kalau bukan itu berarti 192.168.1.1, biasanya seperti ini. Oke, ternyata salah ya. Jadi mungkin bukan itu, jadi harus dibongkar lagi untuk modemnya. Oke, jadi tulisannya 192.168.100.1. Berarti salah untuk alamatnya. Harusnya 100.1 bukan 1.1 atau 0.1. Jadi teman-teman bisa langsung lihat aja di belakang modemnya untuk infonya. Langsung aja kita nyalakan aja. Oke, jadi di modemnya ini ada passwordnya admin dan passwordnya admin untuk defaultnya. Teman-teman bisa milih bahasanya, cuman bahasanya Inggris, Turki, Prancis, ini mungkin Rusia, terus ini Chinese ya. Langsung aja kita pilih yang Inggris saja. Oke, jadi di sini kita bisa melihat, jadi ini enggak intuitif sekali. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Jadi ada overview, network setting, wifi setting, router, system, itu aja untuk menunya. Nah, di overview kita bisa melihat connect status, network setting, connect device, ini satu. Terus yang di bawah nih traffic statistik, ini bisa use berapa atau bisa kita pakai berapa. Nah, ini untuk seputar device informationnya, ada SSID, IMEI, ICCID, IMSI, SN, One IP, baterainya berapa persen, dan ada hardware dan versi softwarenya. Oke, jadi biar gampang kita masukin ke mode desktop aja. Oh, ternyata di mode desktop ini sama sepertinya ya, enggak. Oh, ternyata sama, enggak intuitif juga untuk tampilannya. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi di atas ini ada indikator WiFi, terus ada indikator SIM-nya oke atau tidak, terus ada indikator sinyalnya, LTE-nya, dan ada nama operatornya juga dan bahasa, terus ada login as-nya siapa. Jadi lanjut aja ke network setting. Nah, network setting ini kita bisa pilih networknya 4G dan 3G aja. Jadi tidak bisa support 2G ya, jadi ada 4G dan 3G aja. Terus ada USB tether, ini kalau ketika dicolokkan komputer tuh langsung bisa sharing atau tidak. Ini bisa teman-teman setting di sini. Terus ada IMEI ini entah saya kurang paham untuk apa. Apakah digunakan untuk nembak IMEI, saya kurang paham juga fungsinya untuk apa. Terus lanjut ke APN setting. Nah, APN setting ini kita bisa milih APN setting. Ini ada tri data. Ini otomatis terisi ya jika teman-teman pakai provider yang lain. Jadi misalnya pakai tri otomatis terisi tri data. Kalau SL biasanya SL apa gitu. Ini otomatis terisi. Jadi nggak perlu setting manual. Kalau teman-teman mau setting nggak apa-apa, di new aja. Teman-teman bisa di setting sendiri. Terus ada SIM card juga. Nah, SIM cardnya ini kita bisa pilih SIM selectnya SIM 1 atau SIM 2. Tapi untuk modem ini single SIM aja. Jadi ya bisa pakai SIM 1 aja. Connection test. Ini ada connection detect-nya, terus ada IP address-nya. Ini mungkin untuk itu ya. Untuk jamnya di MiFi-nya mungkin. Kalau untuk connection detect-nya ini. Terus kita lihat WiFi setting. Nah, untuk di WiFi setting itu kita bisa turn off atau turn on WiFi sharingnya. Kalau turn off itu berarti cuman bisa di tethering aja. Jadi tethering lewat kabel USB Type-C, cuman itu aja. Tapi kalau WiFi on kita bisa membagikan koneksi ini secara
sharing via WiFi. Terus ada WiFi ID-nya, SSID-nya sesuai sama ini. Terus ada passwordnya juga. Terus ada juga channelnya. Jadi channelnya sampai 8 perangkat aja. Sampai 12 perangkat ya yang bisa connect secara real time di modemnya ini. Terus ada tulisannya broadcast SSD, artinya kalau mau broadcast SSID otomatis nama WiFi-nya akan muncul di pencarian WiFi. Kalau mau di hidden aja, jadi teman-teman harus tambahkan SSID dan passwordnya secara manual. Terus ada security-nya juga seperti itu. Jadi misalnya saya mengubah passwordnya, ini misalkan saya ubah ya, C-review gitu aja passwordnya. Misalnya saya ingin ubah passwordnya jadi, ya kok agak susah ya, enggak, misalkan ABCDEF, misalkan seperti itu ya. Kurang ABCDEFGH, jadi cuma 8 karakter, minimal 8 karakter. Harusnya kalau kita submit, otomatis nama WiFi-nya akan berubah. Tapi nggak tahu ini bakal berubah atau enggak. Oh ya, bakal berubah ya. Jadi nama passwordnya sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini, seperti itu. Otomatis nama WiFi-nya juga berubah. Dan pastinya dia akan disconnect dulu karena ini pakai. Nah, jadi cukup enak merubah sinyal, merubah SSID WiFi. Biasanya kan di restart dulu ya, atau enggak modemnya masuk ke restart, tapi ini sih enggak. Terus kita lanjut lagi. Terus login lagi ke admin, passwordnya, the WiFi setting, terus kita masuk ke menu router. Nah, routernya ini kita bisa setting secara DHCP ya. Di DHCP setting nih kita bisa lihat tuh gateway IP-nya berapa. Jadi kalau kita merubah gateway IP, otomatis IP dari router modemnya ini ketika login itu akan berpindah ke IP yang kita pindah. Untuk netmasknya tetap 255.255.255.0 ya, dia PC server. Nah, ini di DHCP server artinya kita nyeting IP-nya secara otomatis. Jadi perangkat yang terhubung itu otomatis akan masuk ke IP yang otomatis juga. IP poolnya 1.2 sampai 1.254. Terus ada DHCP list, ada 1 jam. Ini bebas ya, bisa di setting berapa jam. Oke, cuman itu aja. Terus ada connected device, ini ada device name-nya, terus ada tipenya, ada IP address-nya, ada MAC address-nya seperti ini. Jadi lengkap. Terus ada sistem setting, ini ada product info-nya. Calibration-nya ini nggak bisa, WiFi test-nya ini nggak bisa kita setting lagi. Terus ada upgrade, kalau misalnya teman-teman punya firmware atau punya software yang kompatibel dengan ini, teman-teman bisa upgrade firmware-nya dari sini juga. Terus ada change password nih untuk password adminnya. Jadi bukan password WiFi, ini untuk password admin masuk ke sini. Terus ada reset, misalnya teman-teman lupa, bisa langsung di reset di sini. Oke, jadi sistem jadi langsung kita bisa reboot atau factory reset seperti ini. Kalau reboot itu cuman restart aja, tapi kalau factory reset ini otomatis akan kembali ke tampilan awal seperti itu. Jadi untuk sistemnya seperti itu. Jadi untuk fitur-fiturnya sangat simpel, jadi nggak terlalu ribet juga untuk modemnya. Tapi untuk kirim SMS atau USSD ini masih belum bisa ya, jadi cuman bisa dibeli di aplikasinya. Jadi misalkan kita pakai SIM-nya di Tri, otomatis kita belinya di Bima Plus-nya. Tapi kalau kita pakai Telkomsel tuh di My Telkomsel seperti itu. Jadi kita bisa beli paketannya di aplikasinya seperti itu. Jadi
apakah harga 189.000 ini worth it? Jadi tergantung ya, kalau teman-teman butuh yang all operator, saya rasa ini sangat worth it sekali. Tapi kalau teman-teman butuh yang bisa kirim SMS atau bisa kirim USSD, kalau misalnya teman-teman mau beli paketan kirim USSD, saya rasa ini perlu dipertimbangkan ulang karena ini nggak bisa kirim SMS dan tidak ada menu USSD-nya. Tapi kalau untuk 4G ini bisa yang tercepat ya, jadi pakai sinyal Tri itu bisa downloadnya 30 Mbps, downloadnya tadi 20 Mbps dan uploadnya di 30 Mbps, jadi sangat cepat sekali. Kalau Wi-Fi 6 saya belum pernah nyoba apakah ini sekedar fitur gimmick atau tidak, jadi karena HP saya belum ada yang Wi-Fi 6 jadi belum bisa mencoba untuk fitur-fiturnya. Jadi sekian dulu review singkat saya mengenai HiNet 4G Wi-Fi 6. Terima kasih sudah menonton.